Selamat pagi teman-teman sekalian, kita bertemu kembali pada pagi hari ini karena kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa sejenak sambil kita berdoa dengan baik. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, Engkau yang sudah memberikan kesempatan kami untuk kami hidup, memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar. Biarlah hikmat-Mu Engkau taruh atas kehidupan kami dan kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita semua tentu masih ingat cerita tentang Yakub dan Esau, ya. Dua anak kembar. Nah, pada pagi hari ini kita tetap belajar dalam kehidupan Yakub dan Esau, dan kita ambil di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai ke 34. Saya akan membacanya perlahan-lahan. Teman-teman sekalian, silakan mendengar dengan baik. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan memasak kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan. Teman-teman sekalian, kita sering berasumsi dan kita sering juga menyebutkan, bahkan mengatakan bahwa arti nama Yakub itu adalah menipu, dan itu mempunyai latar belakang kehidupannya, salah satunya tentang sup kacang merah ini, ya. Di samping juga tentang waktu dia beternak kambing dengan paman Laban. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat, ya, apakah benar yang terjadi dalam Yakub dan Esau ini sesungguhnya adalah akal licik yang dilakukan oleh Esau. Kita akan lihat bersama-sama dan perhatikan ayat per ayat. Saya ulangi lagi. Ayat 30 mengatakan, kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Ya. Esau pekerjaannya adalah seorang yang suka berburu, ya, sedangkan Yakub adalah tinggal di rumah, anak yang lemah lembut, yang manis, dia lebih dekat kepada sang ibu. "Karena aku lelah," kata si Esau. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Ya. Sepintas kita akan berpikir bahwa si Yakub ini menipu kepada Esau, berbohong, istilahnya begitu, ya, berbohong. Tetapi kalau kita berpikir, ya, kita berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik, dengan tenang, ya, yang dilakukan oleh Yakub ini adalah barter, teman-teman. Ya, masih ingat pelajaran barter? Penukaran uang pada saat kita belum membuat mata uang rupiah, maka kalau kita membeli itu dengan barter, barang dengan barang, ya. Nah, ternyata si Yakub ini melakukan tindakan seperti itu, dia barter. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan, yang dia sudah kerjakan, yaitu memasak sup ini tadi, si kakaknya meminta. Lalu Yakub juga, apa yang sudah dilakukan, jerih lelahnya juga ingin dihargai. Maka Yakub mengatakan,
Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu itu. Yuk. Apa kata Esau? Sebentar lagi aku akan mati. Nah, ini ada dua pengertian teman-teman ya. Mati jasmani atau mati rohani. Ya, kalau mati jasmani karena si Esau ini kan sudah lelah, sudah capek, tentunya lapar juga. Ya. Aku akan mati, cepat kasih aku sop merahmu. Aku akan mati nih. Begitu. Ya, kalau mati secara rohani kita tahu bersama-sama putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Kata Yakub, bersumpahlah. Nah, supaya barternya ini barternya ini tidak bisa diganggu gugat, maka harus bersumpah. Bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah si Esau. Ya, bersumpahlah. Ya udah, nih kasih aku sup yang merah-merah itu. Ya, aku akan memberikan hak kesulunganku kepada. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dari sepenggal cerita ini, apa sih sebenarnya yang kita tangkap antara Yakub dan Esau? Apa teman-teman? Coba pikir. Hak kesulungan hilang, so pasti kita semua tahu. Tadi sudah ibu katakan apa? Barter, ditukar. Sepertinya penukaran ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang tidak berdampak yang begitu signifikan dalam kehidupan seseorang. Udahlah, tugas sekolah nanti aja aku kerjain, yang penting aku main game. Kalau gameku menang syukur-syukur, ya kan? Atau chat dulu. Wah, teman ini kalau nggak di chat ini nanti dia ngambek ini. Ya. Sohibku ini kalau nggak cepat-cepat aku balas chatnya ini bisa ngambek. Ya udah. Padahal tugas-tugas harus dikerjakan terlebih dahulu. Baik tugas-tugas sekolah maupun tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua kita di rumah. Kita kesampingkan dulu, entarlah, nantilah. Ya. Kita ganti dengan hal-hal yang itu menyenangkan diri kita sendiri. Teman-teman, karena kondisi kita sekarang ini ya sering ada di rumah, kegiatan kita ya sudah main game, apalagi TikTok, ya bikin apa-apa nanti dimasukkan di IG, syukur-syukur nanti ada follow yang banyak. Ya. Nah, tetapi tugas seorang pelajar adalah belajar. Jangan dikesampingkan itu. Tugas seorang pelajar adalah belajar. Nah, tugas itulah yang harus kita utamakan, teman-teman. Jangan diganti dengan main game sehari-hari, ya kan? Karena kita sekarang belajar lewat online, matanya ada di laptop, matanya ada di HP, pikirannya ada di sana. Bapak dan Ibu guru menjelaskan, kita melotot nih, perhatikan. Ya, padahal dalam hati, kapan ini selesainya nih? Lama sekali nih. Cepet selesai. Aku mau tidur nih, capek. Semalaman begadang. Nah, ini kan sudah nggak benar lagi. Yang terutama dalam hidup kita sudah tergeser, sudah tergantikan oleh kesenangan kita, teman-teman. Ya. Saat ini kita memasuki tahun 2021, bukan masa yang gampang. Masa yang sulit. Kemarin sulit tahun 2020, sekarang tentu lebih sulit lagi. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita bukan orang yang punya komitmen yang baik, wah, akan terlindas oleh waktu. Kita menjadi orang lemah, kita nanti menjadi orang yang terpuruk. Kesalahan terletak sama
diri kita sendiri. Karena yang terutama yang harus kita kerjakan, kita kesampingkan, kita ganti dengan hal-hal yang itu sifatnya menyenangkan diri kita, menyenangkan orang lain, gak enak ah. Nah, pada pagi hari ini teman-teman, kita belajar dari Esau, ya, yang menganggap enteng, yang meremehkan tentang hak kesulungan. Hanya ditukar, ya, dengan sup kacang merah, makanan yang mengenyangkan dia, yang itu sifatnya sementara. Oleh karena itu teman-teman, mari sebagai seorang pelajar belajar dengan baik, ya. Sebagai orang Kristiani kita tekun di dalam Tuhan, tekun berdoa, terutama untuk saat-saat seperti ini. Tekun membaca firman Tuhan, luangkan waktu, 1 ayat pun luangkan, karena itu memberikan kekuatan dan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Sampai di sini apa yang Ibu sampaikan, semoga ini boleh memberkati teman-teman sekalian dan kita tetap semangat di masa-masa sulit dan corona sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.